G Podcast. Oke, kita ketemu lagi di G Podcast. Kali ini gue akan ngebahas perihal tentang dunia HSE atau dunia safety dengan rekan gue itu Bro Fahmi. Apa kabar Bro? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Satu lagi ini Alhamdulillah. penggiat alam bebas yang sekarang udah masuk ke industri di kegiatan roof course ya? Iya. Ketinggian. Oke. Bro Gajah. Halo, Sehat, sehat Om. Bro. Kalau kemarin gue ngebahas soal ular. Oke. Dan gue tahu historicalnya lu itu dulu juga salah satu yang aktif di kegiatan luar ruang, khususnya kecintaan lu terhadap satwa liar. Ya. Dan gue tahu lu tuh juga berteman sama almarhum Aji deh, betul ya? Iya betul. Aji betul, Om. itu salah satu pendiri organisasi pencinta ular kalau nggak salah ya, yang memang concern banget penelitian di satwa liar khususnya ular sendiri. Nah, pengalaman lu sama almarhum tuh kayak gimana? Oke. Gue mau cerita terkait dengan bagaimana gue bisa mengenal atau mempelajari ular dulu Om ya. Iya, iya. Baik. Karena akhirnya ini menjadi suatu kesadaran buat diri gue yang ternyata ini kebutuhan untuk semua orang gitu loh, bukan cuman sebagai penggiat alam doang gitu ya. Oke. Jadi sekitar 11 tahun yang lalu tuh gue ikut satu organisasi pencinta alam di kampus, Mapala lah ya, mahasiswa pencinta alam. Kemudian selama bertahun-tahun dan berpuluh-puluh kali kita tuh ada kasus lagi kegiatan ada ular, dari mulai dia cuma ngelintas jatuh di paha gitu kan, atau karena spesifikasi gue lebih ke ini ya, lebih ke spesialisasi untuk penelusuran gue masuk ke dalam lorong sempit lagi merayap, ada ular tuh besar di depannya ya. Dari situ gue berpikir selama ini mungkin ya alhamdulillahnya belum pernah ada kejadian tergigit, terbelit dan sebagainya, karena kan itu hal yang kita takutkan dari ular begitu ya. Terus gue berpikir lagi, tapi bukannya nggak mungkin satu-satu bakal terjadi ke gua ataupun ke rekan-rekan gua gitu kan. Nah, akhirnya dari situ gue belajar lah, gue mencari kalau misalkan ketemu ular tuh harus bagaimana, dan ular tuh makhluk yang seperti apa sih, sehingga kita bisa minimal mengantisipasi untuk kalau misalkan bertemu seperti apa dan bagaimana caranya agar nggak bisa bertemu atau nggak berkonflik gitu kan. Nah, Say hi gitu ya, say iya, hi. say hi pas ketemu ular gitu kan misal, atau gimana ya. Oke, singkat cerita dapatlah informasi di grup. Kalau dulu kan zamannya lain ya, zamannya lain tuh. Kita lihat, wah ini ada pelatihan tentang ular nih. Posisi gue di Jakarta, pelatihannya di Jogja. Berangkatlah gue ke Jogja. Nah, di Jogja itu pas sampai di dulu namanya tuh Alas Kuliner Watu Lumbung lah, daerah menjelang Parangtritis sana, Jogja. Gue cuman ya ada main daftar aja, namanya anak muda masih menggebu-gebu kan, gitu lagi haus-hausnya pelajaran tentang itu deh. Daftar, ikut nih. Sampai di sana ternyata pelatihan itu lebih banyak bahasa Jawa. Kan. Kulo Dengan almarhum ya, kayak itu pertemuan pertamanya. Sampai di sana belajar ya, namanya nggak ngerti kan, kita mundur dulu sejenak, perhatikan, selesai. Pas selesai, gue mikir gue saat itu sempit. Oh, berarti di sini kita cuma belajar terkait dengan cara menangkap ular aja. Sedangkan kebutuhan gue lebih ke bagaimana caranya kalau misalkan tergigit, gue harus nanganin seperti apa gitu kan. Break lah. Saat itu kita lagi sesi break, almarhum datang. Kamu dari mana? Dari Jakarta gitu kan. Basicnya anak Mapala gitu kan. Saya jawab, oke, tadi belajar saya nggak ngerti karena pakai bahasa Jawa gitu kan. Ini beliau lah mulai coba ajak sini. Kamu takut sama ular, takut apa? Aku takut tergigit, Mas. Manggilnya Mas kan, Mas Aji almarhum. Ya. Takut tergigit ya. Aji Bandana ya, Aji Bandana dulu kan, ya. brandingnya ya. Betul. Saat itu saya belum tahu tuh kalau ternyata beliau itu dulunya public figure. Iya, di salah satu stasiun TV ya. Salah satu host ya. Iya betul, host di salah satu acara stasiun TV, acara petualangan gitu ya, berburu kalau nggak salah. Nah, terus kemudian gimana kalau misalkan kamu coba digigitin dulu katanya? Iya. Karena kalau udah tergigit, ya kan mental kita tuh udah ngerasa biasa aja. Jadi disengaja Untuk digigitin, betul. Oke. Bayangan gue kan gini Om, ular itu semua berbahaya, ular itu semua mematikan. Ya, walaupun ada orang yang bilang ada ular yang nggak berbisa, yang namanya kita orang awam gitu kan, ya pasti takut dong. Ya. Akhirnya saya izin tuh, bentar Mas, maaf saya belum sholat, saya sholat nggak balik-balik. Digigit ular siapa yang nggak takut sama orang awam kan? Oke, selanjutnya saya merasa menyesal tuh, aduh lagi gue nggak belajar ya. Ketemu lagi dengan beliau gitu kan, akhirnya beliau
memberikan metode belajarnya dengan ikut kita lihat ke kandang, keluarin ular dari kandang, bersihkan kandangnya, kasih makan, masukin lagi ular kandang pakai alatnya, pakai tools gitu kan, perhatikan. Terus selama berhari-hari dari situlah saya belajar bahwa ternyata ular itu bukanlah sosok sosok makhluk yang benar-benar mengerikan itu. Ular pun punya cara penanganannya dan punya kelemahan. Oke. Nah, terus saya mau ngejelasin ternyata almarhum ini bukan cuman sekedar pencinta ular ya. Jadi beliau mendirikan yayasan tempat saya belajar itu namanya Yayasan Siox Ular Indonesia. Itu yayasan yang didirikan tahun 2003 ya. Awalnya itu komunitas berubah menjadi lembaga studi ular, kemudian menjadi yayasan di tahun 2010 ya. Waktu itu ada 4 orang founder. Nah, dari founder ini mungkin yang terkenal selain beliau itu Pak D Gundul, Jejak Si Gundul. Pak D Heru Gundul. Ya, beliau juga termasuk guru saya. Salah satu foundernya ya. Salah satu instrukturnya di sana, maaf. Salah satu instrukturnya, Tapi founder ini pun adalah murid-murid beliau. Salah satunya Panji Petualang itu salah muridnya beliau. Muridnya beliau juga, begitu. Nah, kemudian saya perdalamlah ilmu tersebut sehingga saya balik ke Jakarta. Nah, kemudian setelah itu di Jakarta beliau mengajarkan saya bahwa ternyata kebutuhan terkait dengan pembelajaran ular ini nggak cuma ada di penggiat alam, itu ada di industri, ya kan. Kemudian itu ada di bahkan kasus-kasus di area perumahan yang kemarin ada seksi banget tuh kan, ada security tergigit di area perumahan, ngamankan ular tergigit dan sebagainya, begitu kan. Nah, kemudian dari situ hingga hari ini saya belajar banyak tentang ular dan akhirnya per hari ini saya masih menjadi sebagai salah seorang trainer penanganan satwa spesialisnya tentang ular seperti itu. Bro, ini korelasinya. Ya. Khususnya di tempat wisata ya, wisata yang memang outdoor gitu ya. Baik wisata alam, wisata buatan yang bersentuhan langsung dengan lingkungan, tidak menutup kemungkinan juga terdapat satwa liar. Iya, betul. Gitu ya. Artinya kan bagaimana menjaga satu ekosistemnya tetap berjalan, yang kedua safety buat pengunjung, tempat wisata, mungkin nanti ada korelasi ke situ ya, safety ya, gitu. Oke, jadi itulah cikal bakal lu ketemu almarhum, sampai akhirnya lu juga sempat jadi instruktur kemana-mana, sekarang lu ke industri ini, dan lu bisa nerapin hal itu terkait dengan safety pengunjung. Ya. Oke. Selain itu juga di pecinta alaman lu dulu, gitu kan. Ada kegiatan luar ruang nih. Yang gua tahu adalah kelas adalah sarana belajar paling efektif karena banyak melibatkan panca indera. Jadi semua panca indera terlibat. Betul. Kalau di ruang kelas kan cuma tembok gitu kan. Apa yang lu ambil manfaatnya? Oke. Yang pertama terkait dengan pembentukan karakter gua sendiri, Om. Ya. Oke. Jadi kalau boleh sedikit cerita, gue nih berangkat bukan dari anak yang alam banget. Bahkan kalau boleh cerita, pertama kali gue jalan kaki nggak pakai alas kaki itu kuliah, Om. Bukan kecil. Ya, sampai sekarang pun kalau misalkan gue suruh lepas alas kaki jangan dibuat batu nggak kuat gue. Serius ini. Atau Om ini tahu karpet tempat wudhu masjid yang bolong-bolong, disuruh nginjek itu pun gue nggak kuat. Asli, ya kan. Jadi rumah di Jakpus, ya kan. Ada sungai, tapi cuma sekedar ngelihat aja. Oh, sungai, gitu kan. Main di sungai, nyebur di kali, nginjek batu-batuan itu baru di kuliah, gitu kan. Nah, tapi bokap gue nih penggiat alam juga. Nah, bokap gue penggiat alam, beliau itu ngenalin gue terkait dengan kepecinta alaman. Itu lebih ke beliau mengatakan bahwa kalau misalkan kamu belajar dari alam, maka kamu akan menemukan diri kamu yang sebenarnya. Ketika kamu belajar dari alam, maka kamu akan belajar bagaimana caranya untuk mengontrol diri kamu sendiri, gitu kan. Nah, waktu kecil kan kita nggak ngerti, Om, ya, seperti apa gitu kan. Nah, di Mapala adalah tuh sistem kaderisasi, ya kan, dimulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan lanjutan dan ekspedisi. Di situ kami belajar terkait dengan pembentukan karakter. Nah, di pembentukan karakter ini sendiri kita diposisikan dari mulai anak usia balita sampai mahasiswa gitu istilahnya. Jadi pendidikan dasar ini kami dibentuk menjadi balita yang jalan tuh caranya begitu. Ibaratnya kan kalau balita gitu ya. Jalan tuh harus pakai 2 kaki. Nggak ada orang anak balita jalan tuh harus handstand. Kecuali mungkin dia akrobatik gitu kan. Jalan harus pakai 2 kaki gitu kan. Lari itu berarti mempercepat jalannya. Kan seperti itu ya. Sampai nanti masuk ke usia SMP, ke masa bimbingan lanjutan, kita diajarkan bahwa
kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu pilih. Pun SMA kan sama gitu Iya. kan. Oke. Sampai akhirnya kita lulus ekspedisi dan kepengurusan, kita diajarkan untuk bertanggung jawab kepada orang lain, ya kepada calon adik-adik kita, generasi kita dan sebagainya. Nah, untuk pembentukan karakter saya sendiri, itu saya merasa bahwa ternyata banyak hal yang dihindari oleh anak muda, yaitu rasa keterpaksaan atau rasa ketidaknyamanan, ya kan? Sehingga kalau misalkan kita ini ya, kita kaitkan dengan banyaknya di medsos tuh apa sih istilahnya justifikasi diri gitu kan. Dia ngebaca di media sosial nih, introvert adalah orang yang seperti ini, terus dia baca, gue introvert. Ya kan? Oke. Ini hal ribet nih, jangan Iya, ini iya. deh, jangan ngatur-atur gue tuh emang gak suka buat nongkrong misalkan gitu kan. Oke. Ternyata entah mau dia introvert ataupun dia extrovert, intinya mereka tuh sama-sama bisa bergaul. Gitu kan? Dan sama-sama bisa untuk membawa dirinya. Tinggal bagaimana dia ngebentuk dirinya untuk menjadi pribadi yang bisa beradaptasi itu gitu kan. Di Mapala gue belajar tentang itu, Om. Ya. Oke. Nah, itu untuk pembentukan diri guanya, Om. Nah, Iya, iya. lanjut ke pembentukan karakter terkait dengan leadership-nya, Om. Ya, kalau tadi tekan tentang bagaimana mengontrol dirinya, terus tentang kepemimpinannya gitu ya, Om. Nah, di Mapala kami diamanahkan untuk bertanggung jawab atas si calon regenerasi, ya. Oke. Dengan adanya adik-adik mahasiswa baru yang kita rekrut, kemudian kita bertanggung jawab itu bukan hanya agar mereka jadi pengurus, tapi kita bertanggung jawab kepada kampus atas kuliahnya, kita bertanggung jawab kepada orang tua atas keselamatan dan perkembangan anak-anaknya. Gitu Kalau ini kan. Ya, oke. kebanyakan ya ini umumnya ya Iya. mindsetnya lah. Kalau anak organisasi di kampus itu kerjaan cuma nongkrong, Betul. kuliah berantakan, Betul. mahasiswa abadi. Lu setuju nggak tuh? Gue pernah kuliah dong. Iya, pernah. Gue pernah kuliah. Organisasi dong. Iya. Kan mindset itu kan lu ya? Iya sih, benar. Kalau dibilang setuju nggak setuju, ada porsi di mana gue setuju gitu kan, Iya. ada porsi di mana gue nggak setuju. Iya, Oke, iya. gue setuju ketika kita melihat dulu organisasinya itu apa dari kampus apa begitu, Om. Oke. Karena kalau kita mau ngebahas organisasi itu, mohon maaf, tidak membentuk si mahasiswanya, ya kan, kalau kita ngebahas di tingkat mahasiswa ya, Iya. itu berarti kita harus lihat juga bisa jadi dukungan kampusnya kurang. Oke, Ya kan, oke. begitu loh, Om, oke, ya kan? oke. Atau mungkin ya entah dari pihak manapun gitu kan, itu semua terlibat sehingga ya organisasi bisa dicap seperti tadi gitu kan. Nah, kalau di kami mengusahakan gimana caranya agar organisasi itu bukan cuma jadi sekedar tempat melampiaskan hobi, Om, atau melampiaskan hasrat atau passion gitu kan. Iya, Tapi iya. lebih dari itu. Contoh misalkan saya dengan Janggalan pun awalnya kan dari ketika di Mapala gitu kan, bukan setelah lulus kuliah gitu kan. Nah, lebih ke situ sih, Om. Tapi Jadi, tergantung sama ininya juga, Om. sekarang individunya ya. Tergantung sama individunya juga. Iya, gue Ya setuju. kan? Kalau sebenarnya itu individu ya, atau oknum lah ya. Kan bagaimana pula enaknya tuh di kampus itu adalah nongkrongnya bukan belajarnya. betul, Om. Bener. Lo jadi diri lo Iya, banget iya, pada iya. saat itu gitu kan. Nah, oke. Nah, sekarang korelasinya nih Oke. dengan dunia safety. Ya. Pasti dong di Mapala lu belajar soal safety gitu. Yang lu dapet itu. Nah, sekarang gua balik dulu ke Bro Fahmi nih. Ya. Lu sengaja ambil kuliah tentang dunia HSE ini, safety ini, Iya. atau kuliah lu beda, apa profesi lu beda? Ya, jadi kalau lihat histori ya, Ya. histori itu gue tahu K3 itu dari abang gue. Oke. Jadi sebenarnya gue nggak tahu sama sekali K3 itu apa. Oke. Gitu kan. Tunggu dulu. K3 tuh kebanyakan apa? Oh iya, K3 itu bukan keamanan, ketertiban, kebersihan ya, bukan. Itu beda, itu di PKK itu, Oh, di PKK, PKK, oke. di sekolah SD, nah, kebersihan, bla 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 lah. Nah kalau di perusahaan itu adalah namanya keselamatan kesehatan kerja. Oke. Gitu. Jadi keselamatan kesehatan kerja itu suatu upaya gitu loh. Apa yang kita karena gini, setiap aktivitas kita itu pasti mengandung yang namanya bahaya. Pasti ada Setuju. konsekuensi. Setuju. Konsekuensi yang akan ditimbulkan kalau kita bicaranya tenaga kerja ya, Ya, kerjaan. ya. Itu akan mengakibatkan kecelakaan. Gitu, kecelakaan dan turunnya derajat kesehatan. Nah, makanya yang namanya K3 itu ada 3. Keselamatan, kesehatan kerja. Oke. Bahasa Inggrisnya HSE. HSE, Health Safety Environment. Oke. Nah, kalau di Indonesia itu ditambahin L. Keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan. Oh. Nah, lingkungan ini relatif hubungannya adalah kepada pencegahan pencemaran yang ditimbulkan dari aktivitas-aktivitas di
perusahaan. Oke. Karena kan di industri kita di Indonesia itu ada industri pabrik gitu ya, manufacture, ada namanya macam-macam lah. Macam-macam. Oke. Kita di dunia pariwisata itu kalau dilihat dari lingkungan itu biasanya adalah terkait dengan kelestarian alam. Oke. Ya, kelestarian alam itu hubungannya dengan aktivitas apa yang kita lakukan. Contoh, biasanya di aktivitas pariwisata yang menggunakan alat-alat mesin, atau kan kita pasti punya genset. Genset. Itu pasti Iya. di setiap perusahaan pariwisata itu pasti ada yang namanya menggunakan genset. Untuk membackup Backup kalau PLN mati, kalau listrik mati gitu ya. itu akan membackup. Nah, si genset itu kan ada kebutuhan oli, Oke. ada kebutuhan solar, Ya. kemudian aktivitas cleaning, kebersihan itu menggunakan chemical. Ya. Pasti ada lah gitu. Namanya deterjen itu juga Ya. itu juga bisa menyebabkan pencemaran. Nah, Di ujungnya lingkungan limbah itu- ya. Ya. Oke. Nah, kalau keselamatannya itu adalah bagaimana upaya kita supaya kalau kita bicara tenaga kerja itu adalah selamat. Tenaga kerja yang ada di perusahaan itu selamat. Nah, kalau relatifnya ke kesehatan itu adalah hubungannya dengan kesehatan, bagaimana caranya supaya karyawan pekerja yang ada di perusahaan itu sehat. Gitu. Itu sih, jadi keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Itu satu set. Gitu. Di era COVID itu, Hmm. di akhir-akhir COVID itu, gue inget banget salah satu Kemenparekraf mengeluarkan sertifikasi CHSE. CHSE, ya. Kan lu tadi kan L tuh belakang. Iya, betul. Nah, di Kemenparekraf keluar lagi tuh C depannya tuh. Iya, Nah, itu apa betul. tuh? Nah, jadi background dulu ya. Cleanliness ya? Cleanliness. Cleanliness ya? Cleanliness. Oke, kebersihan ya? Ya. Oke. Jadi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, Environment, Oke. ya kan? Oke. Itu adalah skema yang dibentuk oleh Kemenparekraf. Itu dia tadinya bentuknya cuma sekedar panduan. Oke. Awalnya Panduan, oke. jadi pada saat COVID itu dia menerbitkan yang namanya panduan. Panduan itu jadi perusahaan pariwisata, pengelola pariwisata itu harus wajib untuk melakukan atau bukan melakukan, untuk bisa beroperasi kembali, maka harus menerapkan yang namanya panduan CHSE itu. Oke. Lalu setelah pandeminya itu berubah menjadi endemi, itu menjadi SNI. Oke, jadi gini, gua coba rangkum deh. CHSE itu diberikan, jadi bentuknya sertifikat Betul. ya, setelah di asesmen oleh itu Betul. ya, kepada industrinya, Industri bukan pariwisata. sama orangnya. Bukan. Oke, kalau sama orangnya adalah Sertifikatnya dari Kemenaker, yaitu ahli K3 umum. Oke, jadi Ada juga CHSE itu buat industrinya. industri pariwisata khusus. Oke. Industri Oke. pariwisata khusus gitu. Jadi di perusahaan kami, di kita itu kita sudah mendapatkan yang namanya sertifikasi SNI. Namanya itu labelnya adalah SNI 9042 2021. Itu SNI-nya. Dan kita sudah mendapatkannya itu. Nah, melalui ya sebelumnya pasti adalah gitu kan, Iya. yang namanya kita persiapan segala macam, kita bikin panduan dari referensinya adalah SNI itu. Kita Oke. buat SOP-nya, kemudian kita pasang pemenuhannya, kemudian diaudit, Jadi intinya panduan dari mereka kita diterapkan di kita. bikin dulu. Oh, bikin secara, dulu. kita bikin dulu. Oke. Jadi panduan dia kita sesuaikan. Jadi pemenuhan dia kita buat suatu aturan, Oke. kita sesuaikan kembali apa yang ada dan tidak ada. Oke. Kemudian itu menjadi panduan kita. Nah, panduan kita itu nanti akan diaudit, gitu. Yang audit Kemenparekraf atau Kemenparekraf, tapi setelah itu dia disubkan kan apa tadi ya? Namanya Ya intinya. instansi untuk melakukan audit. Oke. Skovindo waktu itu kita pernah. Oh, itu terpati ya. Terpelatih ya, Oke. karena memang waktu itu dari Kemenparekraf itu
serahkan kepada third-party, Lembaga auditor. lembaga auditor itu. Yang kerjasama dengan Kemenparekraf, Iya. oke, dan Iya. Kemenaker gitu ya. Betul. Nah, oke. Penting nggak sih Oke. ada departemen ini? Karena yang gua tahu nih, nggak semua tempat wisata tuh punya departemen ini nih. Iya, Departemen Jadi, HSE ya. betul. Karena mindsetnya adalah kalau lu punya departemen HSE, kosnya gede banget nih. Iya, betul. Dikit-dikit, ada polisi, awas hati-hati gitu kan. Awas ada safety, ada Iya, safety, ada safety, gitu kan, Iya, betul nggak? iya. Betul. Jadi pertanyaannya kenapa HSE itu penting? Ya. Atau harus ada? Penting dan harus ada. Kenapa? Oke. Pertama, kita harus mengacu pada regulasi. Oke. Jadi penerapan K3 itu harus ada, dan itu di setiap perusahaan, baik itu manufaktur, jasa, dan pariwisata, itu harus ada dengan syarat. Dengan syarat nih. Jadi dia memiliki tenaga kerja lebih dari 100 ke atas. Artinya ada ketentuan-ketentuan. Ada ketentuannya. 100 ke atas itu harus punya yang namanya orang safety atau departemen K3 kalau mau dibuat gitu ya. Atau kurang dari 100 tapi memiliki potensi dan resiko yang tinggi. Misalkan dia berkecimpung dengan chemical yang berbahaya gitu ya. Nah, itu harus ada. Nah, undang-undang yang mengatur itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Kemudian penerapannya lagi diinikan lagi dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2012 gitu. Itu disebutkan di situ. Jadi pertama adalah aspek legalnya kita penuhi. Yang kedua, bahwa yang namanya keselamatan itu adalah hak semua manusia. Ya, oke. Itu disebutkan dalam Undang-Undang 45, Yes. gitu kan, gitu. Jadi kenapa penting? Ya satu karena legal, yang kedua adalah karena memang itu penting buat kita, gitu. Tujuannya untuk apa sih? Gitu kan ya? Tujuannya ya supaya ketika kita mengelola yang namanya K3, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan tadi, itu kita diharapkan semua individu yang ada di dalam perusahaan itu dia bisa selamat, bisa sehat, lingkungan lestari. Oke. Gitu. Nah, ada programnya banyak lah. Gitu. Dalam juga ya. Iya. Tapi sebenarnya gini Om Lemboy, ada beberapa dari materi gua sebagai maksudnya tadi instruktur penanganan satwa yang akhirnya ada hubungannya dengan K3. Betul. Oke. Betul. Salah satunya itu di poin masalah K3 biologi atau biologi hazard Ya. gitu kan. Nah, Ya. itu ada tuh Om. Nah, jadi Nyambung banyak ya, nyambung ya? Om. Jadi banyak. Potensi bahaya itu ada banyak. Ya, Salah satunya biologi tadi. Betul. Nah, cuman kalau di sini nih di tempat kerja kita hal yang bikin menariknya adalah bahaya ini bisa menjadi sebuah keuntungan ya. Tontonan yang menarik bahkan gitu. Jadi gini, misal ini kita spesifik ngebahasnya biologi hazardnya masalah hewan ya. Di sini kan penemuan kita terkait dengan hewan tuh banyak ya. Ya. Di sini mulai lebah, tawon, kemudian ular, biawak nih yang paling sering nih. Oke. Karena kita bersinggungan langsung dengan Betul, dengan alam. Betul. Dengan alam. Karena samping kita kan sungai itu Sungai, kan ya. ya. Sungai, bukit, waduh. Betul, macam-macam. kayak gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan mungkin orang itu justru mikir, waduh, berarti tempat wisata ini jadi bahaya dong, bisa menular di mana-mana gitu kan. Atau mungkin orang yang nggak paham lebih ke, aduh, ntar kalau misalkan mereka sampai ke tempat pengunjung tuh gimana gitu kan. Nah, ternyata sisi menariknya adalah di sini kita jadikan edukasi, Om. Betul. Jadikan jadi edukasi. itu satu hal ya. Iya. Lu tangkap. Masuk nih, ya kan? Kita tangkap, ya kan? Kita nggak membuat seakan-akan proses nangkepnya itu menakutkan buat orang harus minggir, enggak. Orang mau ngeliat pun nggak ada masalah, ya kan? Pas dia nggak deket itu bahaya tuh kita jelasin sekalian. Oh, Iya. Gitu kan? Keren juga tuh, Iya, keren jadi emang juga. karena mereka itu bagian dari Tapi jungle lu ya. lepasin lagi kan? Kita lepasin lagi Om, kita rilis lagi kayak gitu. Nah, berbicara terkait dengan biologi hazard dari hewan ini, gitu kan? Kadang ini hal yang disepelekan ya Pak Fahmi ya. Iya, betul. Karena kan kalau tadi kita ngebahas masalah kesehatan dan keselamatan kerja di poin keselamatan dan si environment-nya ini, ya kan?
kadang-kadang ditimpang. Iya. Demi pekerjanya selamat, Iya. ular masuk dibunuh. Ya, itu. Padahal ya Itu nggak kalau boleh. misalkan- itu nggak boleh seharusnya ya kan, karena kan ya jelas kalau misalkan kita ngebunuh satu makhluk hidup maka kita nih udah mempengaruhi keseimbangan alam dong ya kan, Ekosistem, kayak gitu, ekosistem ya kan. Nah maka akhirnya kalau di sini kita regulasikan ada jangan dibunuh, Iya. kita tangkap ya, kita hanya jauhkan dari tempat yang nggak Iya. banyak pengunjung Tapi kayak gitu. itu keren banget, keren banget. Lu mengedukasi pengunjung dari satwa liar yang tadinya mungkin kita anggap satu hal yang apa ya, Menakutkan. menjadi teredukasi ya. Betul loh, Betul. betul. Keren banget, keren banget. Tapi ngomong-ngomong gini bro, Ah, ini soal waktu nih. Iya. Kayaknya kita perlu ada episode berikutnya. Woi, oke om. Ini menarik banget ternyata. Dari lu menarik, kita belum ngelotokin lagi nih. Ini baru kulitnya Baru aja. kulit Iya, banget, baru ya. kulitnya aja bro. Gitu ya. Iya. baru Tapi awal gitu ya. oke. Di episode berikutnya, gue pengen lebih dalam lagi membahas Oke. tentang experience yang bisa kita gali di Oke. area ruang terbuka, gitu ya. Khususnya di tempat kita nih ya, Oke. taman bermain, ruang terbuka Nah, yang bersinggungan langsung dengan alam. Dan itu faktor safety-nya juga benar-benar kan yang apa ya, mungkin ada beberapa yang Iya. terkait dengan safety. ya nggak hanya Manusianya. biological lah, tapi Iya. ada mechanical segala macam itu ada. Oke, kita perlu lagi. Mungkin di next batch, Oke. ya next episode kita akan ngebahas lebih dalam lagi. Oke. Oke, teman-teman dari G Podcast, terpaksa gua akhiri. Sebenarnya masih banyak banget yang perlu kita bahas di dalam. Iya, iya, gitu. Ada sesi entertain-nya, experience-nya, juga edukasinya. Saya rasa dari saya itu saja. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. See you guys.